mencerahkan sekali. Ada dua pertanyaan langsung aja Romo Kiai Agus Mustafa dan seluruh sahabat setanah air. Yang pertama membicarakan dzikrul maut atau mengingat kematian, sakaratul maut. Saya pernah punya pengalaman langsung. Itu mendampingi bapak saya, bapak mertua, yang intinya setengah jam sebelum beliau meninggal itu saya menunggui, saya mengiringi talqin ya Allah Allah itu di telinga kanan, dan keluarga besar saya undang untuk membaca kalimat thayyibah ya, atau baca surah Yasin. Nah, tapi sebelum beliau meninggal itu saya telepon mursyid saya ya, guru saya ya, teman kolega dosen juga. Beliau bilang begini, karena mursyid saya kan saya tahu karomah, punya karomah beliau ya. Beliau bilang, pokoknya Pak Mahfud mendampingi dan kemudian undang seluruh keluarga besar itu untuk membaca Al-Quran, kalimat thayyibah, Yasin dan lain-lain. Nah itu. Nah, setengah 7 maghrib itu, setelah saya telepon, saya kemudian dampingi bapak mertua. Jam 7, bapak yang sudah nggak bisa apa-apa, itu tahu-tahu kayak tangan kanannya bisa ngasih kode, dan mulutnya sedikit bisa kayak berbicara. Isya, Isya gitu. Jam 7. Nah, yang paham ibu mertua sama istri. Kayaknya bapak minta sholat Isya itu. Nah, saya sendiri karena dampingin nggak paham akhirnya, intinya. Kemudian, ya bapak kemudian sedakep lagi, sudah nggak bisa apa-apa. Nah, saya yang kemudian menjalankan sholat dengan rukun qauli ya. Saya rukun qalbi dan qauli di samping bapak. Sampai bapak itu meneteskan air mata gitu, senyum. Nah, setelah selesai Isya, kemudian saya hanya melihat begini, Romo Kiai Agus ya, bapak itu hanya gitu aja, sekali kayak orang yang ngorok, mungkin tuh nazak ya, pas diambilnya, dijemput bahasa saya ya oleh Allah dan Rasulnya, mungkin bukan dicabut oleh malaikat maut. Kalau dicabut itu konsepnya kan sakaratul maut, sakit yang luar biasa. Tapi kalau dijemput ya mungkin tidak merasakan rasa sakit. Nah, indikator atau tanda yang kedua bapak itu husnul khatimah, setelah bapak gitu, tahu-tahu harum semerbak tiada tara itu hadir. Bahkan itu 3 hari 3 malam, dari sudut rumah saya paling selatan sampai sudut paling utara, dari timur barat, bahkan sampai lantai 2. Ini pengalaman empiris objektif saya mendampingi. Nah, pertanyaannya tadi Romo Ki Agus menjelaskan banyak sekali tanda-tanda. Penjelasan secara sainsnya seperti apa? Itu yang pertama. Dan itu harum apa gitu ya. Yang kedua, tadi saya mau mendalami begini Romo Kiai, ketika Romo Kiai Agus menjelaskan kematian secara kedokteran, saya kok meyakini bahwa mukjizat para nabi rasul, misalnya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang, bisa menghidupkan orang mati, itu istilah normatif mukjizat. Tapi ketika ini integrasi, interkoneksi religion, science, filosofi, menurut saya itu teknologi atau sains ya, sains tepatnya. Karena apa? Misalnya mukjizat kalau sudah bisa ditemukan sainsnya, itu sebenarnya dia teknologi canggih atau kedokteran canggih. Misalnya tadi Romo Ki Agus menjelaskan kalau ada orang sudah meninggal, misalnya ya berapa menit atau bahkan mati suri gitu ya, jantung berhenti, misalnya dengan alat kedokteran yang pengejut jantung aja kadang masih bisa hidup. Ini contoh paling kecil. Nah, itu kan sama dialami Nabi Isa alaihissalam yang selama ini dibilang mukjizat. Siapa tahu sebenarnya belum menggunakan alat kedokteran yang super canggih yang ada di era beliau. Itulah teknologi, karena era sekarang belum mampu sampai memikirkan ke sana, sehingga itu hanya dianggap mukjizat. Nah, 2 pertanyaan ini mohon penjelasan dan pencerahan. Barokallah, matur nuwun nuwun Romo Ki Agus, Mas Marius dan kawan-kawan. Rahayu sagung tumati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada Mbak Fikra mau tanya sekalian terakhir. Dari tadi kelihatannya pengen tanya nih. Apa? Halo, enggak. Oke. Sebentar. Terakhir Pak Agus, monggo nanti lagi dijawab. Dengan satu penanya dapat buku ya, tidak ya. Pak Agus saja yang milih. Nah, nanti di chat ditulis nomor alamat dan nomor handphone. Monggo, Pak Agus silakan. Ya, baik, pertanyaan dari Mas Mahfud ya. Pertanyaannya wangel ya, jawabnya. Iya, sama kayak orangnya juga susah kelihatannya itu. Oke.
Yang pertama terkait dengan kondisi ya di sekitar kematian, sakaratul maut itu. Ya pada prinsipnya memang meninggal itu kan sakit, karena itu pasti rusaknya badan. Gitu. Rusaknya badan. Ya yang membuat dia tidak sakit atau sakit itu kemudian adalah persepsi. Gitu ya. Persepsi orang-orang yang bisa menerima masalah berat, dia akan menganggap itu ringan, dan orang yang tidak bisa menganggap masalah ringan itu menjadi berat. Itu ya dikarenakan kejiwaannya ya satu. Sehingga istilah sebetulnya semuanya itu kan diambil lah nyawanya itu, tetapi kemudian ada yang ridho dan ada yang tidak. Satu. Yang kedua, oh ya ada yang izin. Oke. Yang kedua, kemudian beliau tadi digambarkan ingin sholat, ya sholat isya, yaitu sangat bagus, berarti kesadaran beliau pada saat itu sesungguhnya masih terjaga. Karena di orang yang koma pun itu sesungguhnya ini kemudian banyak muncul sekarang data-data. Jangan dikira orang yang koma itu dia nggak nyadar. Kita kadang-kadang dirasani gitu ya, dibicarakan di sebelahnya atau dibisiki sesuatu. Ini sudah tidak bisa bergerak, tetapi air matanya menetes. Itu sesungguhnya masih memiliki kesadaran. Jadi ini sangat misterius dan sangat subjektif pada orang, pada setiap orang itu bisa berbeda. Gitu ya. Dua. Nah, ketika kemudian beliau ingin sholat, ya saya kira itu sangat baik karena berarti menunjukkan level kepastahan dan ya, yang ada di benaknya sampai saat menjelang wafatnya itu adalah ibadah, adalah Allah, adalah berserah diri. Nah, itu memang menjadi tanda-tanda yang baik. Meskipun kita tidak pernah tahu, kita tidak berada pada posisi Allah yang bisa memastikan seseorang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu ada di wilayah Allah. Tetapi kita melihat tanda-tanda baik dan yang mendoakan, mudah-mudahan ya, orang-orang yang kita cintai dan seterusnya husnul khotimah. Nah, dengan tanda-tanda sholat itu dan kemudian ada bau harum ya di sekitar kita. Ya memang ini ketika kita bicara sensor itu dari panca indera ke otak itu sesungguhnya bisa sangat manipulatif pada kondisi berbagai macam kondisi yang berbeda. Misalnya nih, kalau dibuktikan ya secara ilmiah, dan saya juga belajar di situ, misalnya hipnosis. Pada orang yang dihipnosis, kemudian setelah dia masuk dalam kondisi trans, kemudian dibangunkan tapi masih dalam kondisi terhipnosis, saya minta minum air putih biasa, air mineral itu. Tapi sambil saya bilang, saya navigasi, itu rasanya ini air putih rasa durian. Diminum lagi. Dia mangget-mangget. Iya ini enak ini, baru kali ini minum air putih rasa durian. Terus diubah lagi, enggak, sekarang itu adalah rasa kecut atau apapun gitu ya. Dia, oh iya sekarang berubah rasanya. Ada manipulasi sensorik yang terjadi pada seseorang. Bahkan nama diri bisa lupa. Setelah bangun ya dinavigasi dalam transnya, dalam kondisi apalagi deep sleep, nanti setelah kamu bangun kamu lupa namamu sendiri. Itu bisa lupa. Disuruh baca KTP-nya dulu, kemudian ada tanda-tanda seperti itu. Apa yang terjadi? Apakah itu distorsi dikarenakan misalnya Mas Mahfud atau mungkin orang-orang yang berada di situ mengalami distorsi itu karena berada di dalam wilayah resonansi yang terjadi di sekitar kematian itu, ataukah memang itu muncul dari jasad beliau yang kemudian masih ya menempel di situ. Nah, itu memang membutuhkan pembuktian berikutnya. Sampai sejauh ini hal-hal yang seperti itu terjadi atau dianggap hal-hal yang bersifat subjektif, di mana sensor kita mengalami splenteran kata orang ya dari dimensi yang lebih tinggi. Nah, ketika itu datang dari dimensi yang lebih tinggi, kita menjadi tidak tahu karena tidak bisa terukur secara ilmiah sebetulnya sumbernya itu apa.
tetapi kita menduga bahwa itu adalah dari arwah beliau yang memang di hari-hari awal saat kematiannya itu dikabarkan masih berada di sekitar tempat kematiannya itu, dan kemudian nanti akan berangsur-angsur akan meninggalkan tempat itu, masuk ke kedalaman dimensi yang lebih tinggi. Sebatas itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, sorry tadi poinnya apa ya, Mas Mahfud ya? Bahwa mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Ya, mukjizat, saya pernah membahas ini di dalam beberapa episode di YouTube saya. Jadi mukjizat itu kalau sekarang setara dengan teknologi memang. Misalnya nih, Nabi Sulaiman punya mukjizat bisa bicara dengan binatang, gitu ya. Apakah bisa ditiru? Bisa. Sekarang pawang-pawang ya di sirkus, di segala macam bisa bicara dengan gajah, bisa bicara dengan burung, dengan lumba-lumba, dengan apapun, karena memang mereka memiliki bahasa. Jadi bisa. Pada zaman itu mungkin ya orang-orang menganggap itu mukjizat sebagai sesuatu yang luar biasa, dikarenakan memang tidak bisa ditiru secara sembarangan oleh banyak orang. Bahkan secara software bahasa itu ke depan akan, ya bahasa binatang akan disoftwarekan, sedang dalam proses. Karena sekarang kita ngomong saja bahasa, ya di YouTube kata-kata kita bisa langsung muncul dalam bentuk tulisan, bisa ditranslate ke bahasa apapun, dan kita menjadi paham bahasa yang kita tidak paham, tulisan yang tidak kita paham, dengan hanya mengarahkan gadget kita ke tulisan, entah tulisan Rusia, entah Cina, entah apapun, itu langsung kita menjadi paham. Ya, jadi itu adalah memang setara teknologi. Atau Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis, itu dikenal sekarang sebagai teknologi teleportasi. Memang belum dalam skala besar, ukuran singgasana, tetapi dalam skala molekuler sudah sampai tahap 2000 molekul. Itu sudah bisa dipindahkan secara teleportasi. Atau sedang dibikin sekarang teknologi internet ya berbasis pada sistem kuantum, teleportasi kuantum. Itu Cina sedang sangat getol itu, dan saya kira Amerika dan Rusia juga sedang mengembangkan itu. Jadi akan bisa ditiru ke masa depan, termasuk di bidang kedokteran. Ya, tadi digambarkan di zaman Nabi Isa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, apakah itu terjadi secara teknologi kita seperti sekarang ini, ataukah teknologi yang berbeda? Dikarenakan sesungguhnya manusia ini kan memiliki potensi energi untuk ya melakukan intervensi energi dalam penyembuhan. Ini juga dalam minggu-minggu terakhir saya bahas di YouTube saya. Ada beberapa teknik yang diajarkan oleh Al-Quran, mulai dari hidup sehat sampai menyembuhkan, baik itu secara sugesti, kemudian efek placebo dan seterusnya, sampai intervensi energi. Bahwa tubuh kita ini sebetulnya adalah sistem energial. Orang yang belajar tenaga prana misalnya bisa menyalurkan, meresonansikan atau menginduksikan energi di dalam tubuhnya ke orang lain. Tubuh kita tersusun dari sel, selnya tersusun dari molekul, molekulnya dari atom. Di atom itu ada awan elektron yang membawa muatan listrik dan menghasilkan medan elektromagnetik. Yang itu bisa kita latih, kita tata. Di dalam darah kita ada namanya hemoglobin. Di dalam hemoglobin ada kandungan besinya. Besi itu bisa, kalau besi biasa kita gosok dengan besi magnet, maka besi itu bisa jadi magnet loh. Gitu. Kenapa? Karena spin elektronnya, arah dari putaran elektronnya itu tertata. Karena dilatih atau digosok-gosok searah dengan magnet permanen. Maka besi biasa menjadi memiliki medan elektromagnetik. Sama, tubuh kita bisa dilatih itu dengan jurus-jurus menggesek-gesekkan kaki ke bumi sehingga muncul medan elektrostatik di situ, ya, yang kemudian digunakan untuk meresonansi, menginduksi dan mengatur elektron-elektron yang ada di dalam darah kita, ya, elektron besi
yang ada dalam diri kita sehingga memunculkan kekuatan atau medan elektromagnetik dan seterusnya. Dan ketika kita memiliki itu, kita bisa mengintervensi atau menginduksikan, menularkan atau meresonansikan ke orang yang sistem energinya lagi kacau, maka kita bisa menginduksi dia dan itu bisa mengatur. Ya, memang bergantung pada orang itu benar-benar bisa apa sesungguhnya cuma sulapan, ya itu harus dikritisi. Kalau ini kita lanjutkan bukan hanya di level medan elektromagnetik, tetapi bisa masuk ke medan inti atom sampai ke tingkat kuantum. Wah, kalau sampai di medan kuantum itu sudah sulit ditebak. Di dalam ilmu fisika modern digambarkan medan kuantum, fluktuasi kuantum, dinamika kuantum itu menjadi sumber dari segala macam keberadaan, bahkan alam semesta. Itu kalau kita tarik ke belakang sampai saat penciptaannya, Stephen Hawking mengatakan ini muncul dari fluktuasi kuantum. Nah, padahal tubuh kita tersusun dari, gitu kan, sel, molekul, atom, inti, dan kemudian sampai ke tingkat kuantum itu. Siapa orang-orang yang bisa mengeksplor sampai ke level medan kuantumnya itu, ya dia akan bisa menghasilkan induksi energi yang itu luar biasa, bisa kemudian disebut sebagai mukjizat. Tidak semua orang bisa. Nabi Isa diberi oleh Allah izin itu, termasuk Nabi Musa. Tongkatnya dipukulkan ke pantai, patah lempeng bumi yang di bawahnya itu, air surut seperti tsunami, ya. Karena patahan lempeng bumi, airnya surut. Nabi Musa menyeberang, Fir'aun menyusul sampai masih di tengah, airnya keluar lagi menggulung seperti datangnya tsunami. Yaitu mukjizat di zaman itu, tapi sekarang semakin bisa dijelaskan secara saintifik dan secara teknologis. Kira-kira begitu Mas Mahfud yang bisa saya komentarkan terkait pertanyaan. Barokallah Romo Kiai matur numbah nuwun. Amin. Berkah. Terima kasih banyak Mas Mahfud dan Bapak Ibu lainnya sudah menyampaikan pertanyaannya. Pak Agus, boleh kami silakan untuk memilih salah satu untuk mendapatkan buku. Terima kasih Pak Agus. Ini mestinya Mas Marius nih yang milih. Oke, kita pilih satu Mas Mahfud dulu deh, soalnya beliau ini yang aktif. Nanti kita kirim. Allahu Akbar, matur numbah nuwun. Berkah Mas Marius. Kita akan kirim. Gantinya 1 triliun nanti pertambangannya itu. Tenang. Ya, nanti Mas boleh kirimkan nomor telepon dan alamat ya Mas Mahfud ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, karena memang waktunya sudah lewat untuk pertanyaan yang belum